Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat hadir dalam kesempatan yang berbahagia kali ini. Kemudian selawat berangkaikan salam tidak lupa kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Ahmal M. Hum. Kemudian yang saya hormati peserta yang hadir dalam Google Meet ini. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan kami dari kelompok 4 beranggotakan 7 orang. Yang pertama Maureen Az-Zahra, Lala Indriani, Lili Suryani, Fitri Iska Yuliana, Rosyana Sitompul, Ayu Nabila, dan Muhammad Ikhlas Nasution. Dalam kesempatan kali ini kami mengambil judul Adaptasi Masyarakat Melayu Terhadap Budaya Tionghoa di Senggarang. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk menjelaskan materinya. Latar belakang adaptasi masyarakat Melayu terhadap budaya Tionghoa di Senggarang. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan suku bangsa yang menjadikan Indonesia sebuah negara yang sangat unik. Keanekaragaman budaya yaitu suatu keadaan yang menggambarkan bahwa pada suatu wilayah atau tempat terdapat banyak budaya yang disebabkan oleh perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing budaya baik dari segi suku, ras, dan agama sehingga memunculkan budaya yang bermacam-macam. Menghormati keanekaragaman akan menumbuhkan sikap toleran. Toleransi dapat diartikan sebagai tenggang rasa dalam menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Tanjung Pinang merupakan kota dan pusat administratif di Residen Riau and Onderhoornrijkheden yang memiliki masyarakat Tionghoa yang besar. Berdasarkan kajian Meli Getan 1979, Tanjung Pinang merupakan kota yang didominasi oleh etnis Tionghoa dengan persentase sebesar 58,86%. Terbesar di antara kota lainnya di Hindia Belanda pada tahun 1906 sampai 1910. Kedatangan etnis Tionghoa ke Pulau Bintan, tepatnya Tanjung Pinang, pertama kali terjadi pada tahun 1412. Orang Tionghoa yang pertama kali datang ke Pulau Bintan ialah Laksmana Cheng Ho bersama pasukannya, di mana Cheng Ho ini merupakan tokoh pendakwah dari Tiongkok. Menurut Charles Atroki, orang Cina pertama kali datang ke Tanjung Pinang secara massal pada tahun 1740. Mereka didatangkan oleh bangsawan Bugis yaitu Daeng Cela untuk bekerja di perkebunan gambir yang ada di wilayah Senggarang, yang mana keberadaan etnis Tionghoa ini semakin bertambah. Tidak hanya bekerja di perkebunan bangsawan Bugis saja, tetapi juga di perkebunan bangsawan Melayu. Senggarang memang merupakan pusat perkebunan gambir yang terbesar pada saat itu. Sementara, kota Tanjung Pinang sebagai pusat pelabuhan sekaligus pusat administrasi yang menyediakan sarana dan prasarana untuk pengiriman penerimaan barang serta gudang yang untuk menyimpan hasil bumi dari Senggarang. Hal ini dibuktikan dengan adanya kelenteng tertua yang ada di Senggarang yang dibangun pada abad ke-17. Selain itu, kelenteng yang ada di Jalan Merdeka, kota Tanjung Pinang yang dibangun pada abad ke-17. Sejarah masuknya etnis Tionghoa di Indonesia. Tionghoa merupakan sebutan untuk menyebut seorang yang memiliki suku bangsa Tionghoa Cina. Menurut sejarawan Indonesia, Didi Kuartanada, bangsa Tionghoa masuk ke Indonesia pada awal abad ke-5 Masehi. Masuknya bangsa Tionghoa ke Indonesia disebabkan oleh konflik yang terjadi di Cina pada kala itu. Pada saat terjadinya pertikaian konflik yang mengakibatkan runtuhnya dinasti Ming, yang menyebabkan masyarakat Cina melakukan imigrasi ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada awal melakukan perjalanan, masyarakat Tionghoa pergi ke India, namun mereka terdampar di Pulau Jawa. Karena dalam budaya Cina, pada saat itu perempuan tidak diperbolehkan keluar dari wilayah aslinya. Maka mayoritas masyarakat Tionghoa yang masuk ke Indonesia berasal dari golongan laki-laki. Karena hal ini, cikal bakal lahirnya peranakan Indonesia Tionghoa ini
Indonesia merupakan hasil dari interaksi antara etnis Cina masyarakat pribumi. Sejarah masuknya etnis Tionghoa di Tanjung Pinang. Awal masuknya etnis Tionghoa ke Tanjung Pinang berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan terjadi pada abad ke-17. Berdasarkan bukti yang memperkuat masuknya etnis Tionghoa pada abad ke-17 ini adalah dengan terdapatnya kelenteng Fu De Zhengshan, kelenteng Tian Hou Sengmu, kelenteng Yuan Tiansang, dan Vihara Bahtera Sasana yang dibangun pada abad ke-17. Selain itu, ditemukannya prasasti batu nisan yang ditemukan di kilometer 4 kota Tanjung Pinang. Catatan waktu pada prasasti batu nisan ini yaitu pada paruh kedua dari abad ke-17. Ditemukannya juga lembaran prasasti yang tersimpan di salah satu kelenteng Senggarang, yaitu dengan catatan waktu 1811, sehingga dapat diperkirakan bahwa masyarakat Tionghoa sudah masuk ke Tanjung Pinang pada abad ke-17. Pada abad ke-17 ini, orang-orang Tionghoa pertama kali masuk ke Tanjung Pinang dikarenakan didatangkan secara besar-besaran dari Melaka atau sekarang Malaysia untuk dijadikan buruh perkebunan gambir. Orang Tionghoa yang masuk ke Tanjung Pinang terdiri dari dua suku, yaitu suku Teochew dan suku Hokkien. Pada gambar yang ditampilkan di PPT ini merupakan gapura untuk memasuki Vihara Dharma Sasana, dan vihara ini menandai masuknya etnis Tionghoa di Tanjung Pinang maupun Senggarang. Adaptasi budaya Tionghoa oleh masyarakat Melayu. Adaptasi merupakan suatu proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya yang disebabkan oleh perubahan pada lingkungannya atau pergantian lingkungan hidup yang dilakukan oleh makhluk hidup. Agar lebih mudah memahami maksud budaya, dapat dilihat dari beberapa unsur-unsur kebudayaan. Unsur yang pertama yakni sistem teknologi, sistem pengetahuan, sistem ekonomi, sistem organisasi, dan bahasa. Budaya yaitu suatu kebiasaan masyarakat setempat yang dibatasi oleh suku dan wilayah yang dilaksanakan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan turun-temurun dan dijadikan lambang atau identitas oleh suatu masyarakat. Setiap masyarakat yang tinggal atau menetap di suatu daerah hidup saling bergantungan satu sama lain. Artinya, setiap orang tidak mampu hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Walaupun hidup di suatu wilayah yang sama, setiap masyarakat memiliki perbedaan tersendiri yang mengharuskan mereka mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Senggarang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Menurut sejarah, Senggarang merupakan kota besar atau kota tua yang pertama kali di Kepulauan Riau dan merupakan desa kecil di Pulau Bintan yang mayoritas dihuni oleh etnis Tionghoa, namun juga terdapat etnis Melayu. Senggarang memiliki nama lain yang dibuat oleh warga Cinanya, yakni Toa Po, yang artinya Toa Lama, dan Po Kota yang berarti Kota Lama. Etnis Tionghoa merupakan etnis yang pertama kali menduduki daerah Senggarang, namun tidak diketahui pasti kapan etnis Melayu masuk ke Senggarang. Meskipun Senggarang terletak di Kepulauan Riau yang merupakan kotanya orang Melayu, hal ini didukung dengan peninggalan sejarah yang terdapat di desa tersebut, yakni Vihara Dharma Sasana yang sudah ada sejak abad ke-17. Di Senggarang terdapat budaya Melayu dan budaya Tionghoa yang dibawa oleh imigran Cina. Di desa ini dapat ditemukan vihara dan berbagai patung-patung Buddha hingga saat ini. Senggarang dikenal dengan perkampungan Cina tertua di Kepulauan Riau. Masyarakat Tionghoa di desa ini seperti orang Tionghoa pada umumnya yang melaksanakan ritual-ritual keagamaan. Hubungan yang terjalin antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Melayu di Senggarang berjalan dengan baik tanpa memandang suku, agama, dan ras. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkampungan Cina dan perkampungan Melayu yang terdapat dalam satu wilayah yang sama. Meski terdapat perbedaan, masyarakat di Senggarang hidup rukun dan mengedepankan toleransi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalin hubungan sosial antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Melayu mengalami hambatan dan komunikasi dikarenakan perbedaan bahasa. Namun, terjadinya sebuah kontrak budaya antara budaya Melayu dan budaya Tionghoa menghasilkan proses adaptasi budaya Melayu oleh etnis Tionghoa yang dapat dilihat dari bahasa, di mana orang Tionghoa yang
yang awalnya hanya mampu berbahasa Mandarin, kemudian mampu berbahasa Indonesia maupun berbahasa Melayu. Proses penerimaan budaya Melayu oleh etnis Tionghoa berjalan dengan baik dan tidak sulit karena masyarakat Melayu di Senggarang sudah pernah merasakan hidup berdampingan dengan masyarakat Tionghoa pada abad ke-17. Penerimaan budaya Tionghoa oleh masyarakat Melayu dapat dilihat dan keikutsertaannya kepada masyarakat dalam meramaikan malam tahun baru Imlek, di mana masyarakat dan menikmati hiburan yang bahkan ikut berpartisipasi menjadi panitia dan pelaksanaan kegiatan masyarakat Tionghoa. Bahkan masyarakat Melayu juga menjadi pengurus vihara yang ada di Senggarang. Kehidupan masyarakat Tionghoa yang sederhana mampu membuat masyarakat sekitar tidak canggung untuk melakukan interaksi. Ada beberapa faktor yang mempermudah terjadinya adaptasi seperti peraturan keagamaan, kepercayaan, dan juga adat istiadat. Setiap masyarakat memiliki sistem ekonomi dan mata pencahariannya sendiri. Senggarang yang terletak di tepi laut menyebabkan sebagian besar masyarakat yakni etnis Tionghoa yang merupakan pedagang dan nelayan, sedangkan etnis Melayu merupakan nelayan dan buruh. Di mana ada dua kebudayaan yang terdapat pada suku Tionghoa atau masyarakat Tionghoa. Yang pertama adalah Barongsai dan yang kedua ada Imlek. Di mana kedua kebudayaan ini diterima baik oleh masyarakat Senggarang, baik dalam pelaksanaannya pada hari-hari tertentu atau hari-hari penting bagi masyarakat Tionghoa. Jadi kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan berlangsung secara damai, tentram, diterima oleh masyarakat Melayu atau masyarakat setempat. Kesimpulan dari materi presentasi kelompok 4. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan suku bangsa yang menjadikan Indonesia sebuah negara yang sangat unik. Masyarakat Indonesia bersifat majemuk yang ditandai dengan adanya berbagai macam suku, etnis, dan budaya yang masing-masing memiliki cara hidup yang berbeda. Perbedaan merupakan kekayaan dan keindahan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Rahmat, kekuatan, dan karunia yang diwujudkan melalui sikap saling menghormati keanekaragaman akan menumbuhkan sikap toleran. Adaptasi yaitu salah satu cara untuk bertahan hidup dengan menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru, baik penyesuaian dalam bentuk tubuh maupun perilaku. Adaptasi budaya merupakan penyesuaian diri individu terhadap lingkungan sosial budaya setempat. Tionghoa merupakan sebutan untuk menyebutkan seseorang yang memiliki suku bangsa Tiongkok atau Cina. Masuknya bangsa Tionghoa ke Indonesia disebabkan konflik yang terjadi di negara Cina kala itu. Kedatangan etnis Tionghoa ke Pulau Bintan, tepatnya Tanjung Pinang, pertama kali terjadi pada tahun 1412. Hal ini dibuktikan dengan adanya kelenteng tertua yang ada di Senggarang, yang dibangun pada abad ke-17. Senggarang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Tanjung Pinang Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Senggarang mayoritas dihuni oleh etnis Tionghoa dan memiliki nama lain yang dibuat oleh warga Cina, yakni Toa Po, yang artinya Toa Lama, Po Kota. Hubungan yang terjalin antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Melayu di Senggarang berjalan dengan baik, dibuktikan dengan adanya perkampungan Cina dan perkampungan Melayu yang terdapat dalam satu wilayah yang sama. Penerimaan budaya Tionghoa oleh masyarakat Melayu dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam meramaikan malam tahun baru Imlek, di mana masyarakat akan menikmati hiburan yang ada, bahkan ikut berpartisipasi menjadi panitia dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat. Bahkan masyarakat Melayu juga menjadi pengurus vihara yang ada di Senggarang. Nah, baik, di sini kami lampirkan daftar pustaka dari kelompok 4. Kemudian juga kami lampirkan foto dari narasumber dan bukti wawancara dari kelompok 4. Baik, cukup sekian dari kelompok 4. Jika terdapat kesalahan kata, kami dari kelompok 4 mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.